warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Minggu ini kita masih melanjutkan materi tentang program linier, yaitu yang akan kita pelajari submaterinya adalah menentukan nilai optimum. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian program linier itu adalah diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya itu dalam bentuk nilai optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan. Jadi nilai optimum itu bisa dalam bentuk nilai minimum maupun nilai maksimum ya. Nah, hari ini pembelajaran kita berkaitan dengan bagaimana caranya untuk menentukan sebuah nilai minimum maupun nilai maksimum itu sendiri. Silakan kalian simak penjelasan video ini dari awal sampai akhir supaya kalian lebih memahaminya ya. Selanjutnya akan kita bahas bagaimana cara untuk menentukan nilai optimum itu sendiri. Jadi, langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum itu yang pertama membuat model matematika. Nah, minggu lalu kalian kan sudah tuh belajar bagaimana cara menentukan atau membuat model matematika dari sebuah persoalan soal cerita ya. Kemudian yang kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita tentukan daerah himpunan penyelesaian seperti yang di video paling awal itu kalian sudah belajar bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kemudian yang ketiga, tentukan koordinat titik pojoknya. Kemudian setelah itu yang keempat, masukkan titik-titik pojok ke dalam fungsi objektif. Setelah itu yang kelima, jika yang ditanyakan nilai maksimum, maka ambil nilai yang tertinggi. Sedangkan kalau yang ditanyakan itu nilai minimum, maka ambil nilai yang paling terendah. Nah, inilah langkah-langkah yang digunakan untuk menentukan sebuah nilai maksimum maupun minimum. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita simak contoh soal berikut ini ya. Oke, kita langsung aja melihat ke contoh yang pertama ya. Jadi, contoh yang pertama bentuk soalnya itu seorang petani membutuhkan pupuk tidak kurang dari 9 kg untuk setiap harinya. Satu bungkus pupuk jenis 1 isinya 300 gram dan satu bungkus pupuk jenis 2 isinya 200 gram. Setiap hari dibutuhkan pupuk paling sedikit sebanyak 40 bungkus jenis 1 dan jenis 2. Harga pupuk jenis 1 itu Rp40.000 dan pupuk jenis 2 Rp30.000. Hitunglah biaya pemupukan minimumnya. Oke, kita langsung jawab ya. Nah, kita misalkan dulu. Nah, di sini kita cari variabelnya dulu. Variabel dari soalnya ini ada satu bungkus pupuk jenis 1 dan satu bungkus pupuk jenis 2. Jadi kita buat variabel X dan Y-nya itu kita misalkan pupuk jenis 1 itu sebagai variabel X dan pupuk jenis 2 itu sebagai variabel Y. Nah, selanjutnya kita buat tabel untuk menentukan model matematika. Nah, seperti ini tabelnya. Di sini ada pupuk jenis 1 sebagai X, pupuk jenis 2 sebagai Y, dan ketersediaan. Kemudian banyaknya pupuk jenis 1 itu 1, pupuk jenis 2 1. Nah, ketersediaannya kalian lihat di sini ya. Di sini ada paling sedikit sebanyak 40 bungkus jenis 1 dan jenis 2. Jadi setiap hari petani itu paling sedikit membutuhkan pupuknya itu 40 bungkus baik jenis 1 maupun jenis 2. Nah, di sini kata-katanya paling sedikit. Ingat ya, kalau paling sedikit itu berarti nggak boleh kurang dari 40 ya kan? Berarti dia bisa lebih dari 40, tapi kalau kurang dari 40 nggak bisa. Kemudian isinya untuk satu jenis pupuk 1 itu 300 gram, sementara pupuk kedua itu 200 gram. Nah, kemudian di sini juga ada kata-kata petani itu membutuhkan pupuk tidak kurang dari 9 kg. Nah, jadi ketersediaannya itu dia membutuhkan pupuk tidak kurang dari 9 kg. Nah, 9 kg kalau kita jadikan gram jadinya 9.000 gram. Nah, kita buat di sini 9.000 gram.
Nah, kemudian fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya itu kita lihat harganya. Harganya pupuk jenis 1 itu 40.000 dan pupuk jenis 2 itu 30.000. Kemudian ini kita buat 40.000 itu sebagai X ditambah 30.000 itu sebagai Y. Nah, ini udah kita buat tabelnya. Selanjutnya kita membuat model matematikanya. Nah, model matematikanya bisa kita lihat dari banyaknya pupuk. Jadi banyaknya pupuk 1 itu 1, kita buat X, ditambah pupuk 2 itu 1, kita buat Y. Jadi X ditambah Y, karena tadi kata-katanya paling sedikit ya, berarti lebih dari 40. Jadi lebih dari 40 pupuk dalam satu hari. Kemudian model matematika yang kedua, untuk isinya satu jenis pupuk itu isinya 300 gram dan pupuk jenis 2 itu 200 gram. Jadi 300X ditambah 200Y. Kemudian karena di sana kata-katanya tidak kurang, berarti lebih dari ya. Tidak kurang dari 9 kilo, berarti lebih dari 9.000 kg. Nah, ini bisa kita perkecil, kita sama-sama bagi 100. Nah, kita sama-sama bagi 100. 300 dibagi 100 jadi 3X ditambah 200Y dibagi 100, 2Y lebih dari sama dengan 9.000 dibagi 100, 90. Nah, kemudian model matematika selanjutnya, karena ini merupakan kejadian nyata, X pasti lebih dari 0 dan Y juga pasti lebih dari 0. Nah, untuk fungsi objektif atau fungsi tujuannya nggak perlu dibuat pertidaksamaan ya, cukup ditambahkan aja. Jadi untuk variabel X-nya 40.000, jadi 40.000X ditambah 30.000Y, gitu aja. Jadi nggak perlu dibuat pertidaksamaannya. Ini nanti akan dijadikan sebagai fungsi tujuan kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah menentukan model matematikanya. Selanjutnya dari model matematika ini kita akan menentukan titik potong. Kita cari titik potong untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y lebih dari sama dengan 40. Nah, untuk mencari titik potong kita buat tabelnya dulu. Kita anggap X-nya sebagai 0. Maka 0 ditambah Y ya, jadi Y sama dengan 40. Maka dapatlah titik potongnya itu XY-nya 0,40. Kemudian yang kedua, kita anggap Y-nya yang sebagai 0. Jadi Y0 ini kita substitusi ke Y-nya. Jadi X ditambah 0, X. Jadi X sama dengan 40. Kemudian kita lanjut menentukan titik potong untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 90. Kita buat tabel dan kita anggap X-nya itu sebagai 0. Kemudian 0 ini kita substitusi ke dalam pertidaksamaannya, maka dapat 3 dikali 0, 0 ditambah 2Y, jadi 2Y sama dengan 90. Jadi untuk mencari Y itu 90 dibagi 2, hasilnya dapat 45, maka Y-nya dapat 45. Untuk titik XY-nya berarti 0,45. Kemudian ini kita anggap Y-nya sebagai 0, maka 0 ini kita substitusi ke pertidaksamaan, ke Y-nya ya. Jadi 3X ditambah 2 kali 0, 0 sama dengan 90. Jadi 3X sama dengan 90. Kemudian untuk mencari X itu 90 dibagi 3, hasilnya 30. Jadi dapat titik X-nya itu 30. Maka titik potong XY-nya itu 30,0. Nah, ini kita udah dapat titik potongnya ya. Oke, selanjutnya setelah kita dapat titik potongnya, kita langsung gambar diagram kartesius. Kita masukkan ke dalam gambarnya ya. Kita lihat titik potong dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu XY-nya 0,40 ya. X-nya 0 ya, jadi di sumbu X-nya 0, Y-nya 40. Maka dapatlah di sini. Kemudian yang kedua, X-nya 40, Y-nya 0, dapatlah yang di sini ya. Jadi X-nya 40, Y-nya 0. Nah, ini kita tarik garis
lurus ya, kita tarik garis. Oke, nah ini tadi adalah garis X ditambahi lebih dari 40. Nah, selanjutnya kita masukkan garis yang kedua dari pertidaksamaan yang kedua ya, yaitu X-nya 0,45. Jadi X-nya 0, Y-nya 45, berarti di sini. Kemudian yang kedua X-nya 30, Y-nya 0. X-nya 30, Y-nya 0 di sini ya. Nah, ini juga kita tarik garis lurus. Nah, ini merupakan garis dari pertidaksamaan 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 90. Nah, dari kedua garis ini kita mau menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan cara kita arsir. Oke, untuk menentukan arsiran kita harus menguji titiknya dulu. Jadi kita uji titik dari pertidaksamaan X ditambahi lebih dari sama dengan 40, kita uji dengan 0,0. Jadi ini tinggal kita substitusi ke dalam X dan Y-nya. Jadi 0 ditambah 0 itu 0 lebih dari sama dengan 40. Nah, kita lihat 0 lebih dari sama dengan 40. Ini merupakan pernyataan yang salah ya. Jadi 0 itu tidak lebih dari 40 sebenarnya. Karena ini pernyataan yang salah, maka arah arsirannya itu menjauhi titik 0,0 ya, karena dia salah, jadi harus menjauhi titik 0, maka arah arsirannya itu menjauhi. Nah, ini oke, selanjutnya untuk garis pertidaksamaan yang kedua sama kita uji juga dengan titik 0,0 ya. Jadi kita substitusi 3 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, jadi 0 ditambah 0, 0 lebih dari sama dengan 90. Nah, ini juga pernyataan yang salah, maka arah arsirannya juga menjauhi titik 0 ya. Nah, ini menjauhi titik 0. Oke. Selanjutnya itu kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ya. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian itu cari daerah yang diarsir ya. Kemarin di video part 1 atau bagian yang 1 itu kalian udah tahu ya, cara menentukan daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang diarsir. Nah, tapi di sini daerah yang diarsir itu ada 2. Nah, karena di dalam diagram kartesiusnya ada 2 garis dan ada 2 arsiran, maka untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian itu carilah daerah yang terkena 2 kali arsiran. Ya, 2 kali arsiran. Kalau minggu lalu itu kan cuma 1 ya, jadi enak menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau ada 2 garis seperti ini dan ada 2 arsiran, maka untuk daerah himpunan penyelesaiannya itu cari 2 garis arsirannya. Ya, 2 garis. Oke, yang dilewati 2 garis. Nah, maka yang dilewati 2 garis ini kan. Nah, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu ada di sini. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan daerah himpunan penyelesaian, langkah selanjutnya itu adalah menentukan titik pojok ya. Nah, titik pojok itu cara menentukannya, carilah titik-titik yang memang dilewati oleh 2 kali arsiran ya. Jadi cari titik pojok yang memang dilewati oleh 2 kali arsiran ya. Nah, yang pertama titik pojoknya itu yang ini ya. Nah, yang tanda merah ini titiknya ada di 40,0 ya. Jadi memang harus mencari titik yang dilewati oleh 2 kali garis 2 kali arsiran maksudnya ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada di, nah ini ya, ini ada titik pojoknya kan, ada pojoknya. Jadi ini juga dilewati 2 arsiran. Nah, tapi ini kita belum tahu nilainya berapa ya, X-nya berapa. Jadi ini kita kasih tanda tanya dulu. Kemudian yang ketiga, titik pojoknya itu yang ini ya. Nah, ini juga dilewati oleh 2 kali arsiran, yaitu di titik 0,45. Nah, ini udah dapet 3 titik pojok ya. Jadi titik pojok itu carilah titik-titik yang memang dilewati 2 arsiran. Nah,
sekarang kita udah dapat 3 titik pojok, tapi titik pojok yang kedua itu kita belum tahu nilainya berapa ya. Maka ini kita cari nilainya dengan cara eliminasi substitusi ya. Cara eliminasi substitusi itu dari pertidaksamaan kedua garis ini kita eliminasi ya. Ini jadi pertidaksamaannya itu X ditambah Y sama dengan 40 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 90. Nah ini kita eliminasi yang Y dulu. Nah kita eliminasi yang Y. Nah kita lihat dari kedua pertidaksamaan ini, nilai Y yang pertama itu nilainya 1 ya kan. Sementara nilai dari pertidaksamaan yang kedua itu nilainya 2. Nah ini kita kali dengan nilai tersebut tapi dibalik ya. Kita kali dengan nilai tersebut tapi dibalik. Jadi pertidaksamaan yang atas itu kita kali dengan 2 karena nilai pertidaksamaan yang di bawah itu 2 ya. Sementara pertidaksamaan yang kedua itu kita kali dengan 1 karena nilai yang pertidaksamaan pertama itu 1. Jadi kita balik ya. Nah ini kita kali, jadi X dikali 2 hasilnya 2X ditambah Y dikali 2 hasilnya 2Y, 40 dikali 2 hasilnya 80. Begitu juga yang bawah kita kali dengan 1 nih, 3X dikali 1 hasilnya 3X, 2Y dikali 1 hasilnya 2Y, 90 dikali 1 hasilnya 90. Nah ini kita kurangkan. Nah ini ya, kita kurang. Jadi kita kurang yang pertama itu 2X dikurang 3X. Nah 2X dikurang 3X kan min 1 ya, jadi min 1X ditambah 2Y dikurang 2Y 0 ya, sama dengan 80 dikurang 90 hasilnya min 10. Nah dari sini kita jumlahkan ya, min 1X ditambah 0 hasilnya min 1X sama dengan min 10. Nah untuk mencari X berarti min 10 dibagi dengan min 1 hasilnya itu 10. Jadi min 10 dibagi min 1 kan hasilnya 10. Kemudian selanjutnya kita eliminasi untuk X-nya. Yang tadi kan kita eliminasi Y-nya, sekarang kita eliminasi yang X-nya. Nah ini angkanya atau nilai dari ya X-nya yang pertama, pertidaksamaan yang pertama itu nilainya 1, sementara pertidaksamaan yang kedua itu nilainya 3. Nah ini kita kalikan tapi kita balik ya, jadi pertidaksamaan yang pertama kita kali 3, pertidaksamaan yang kedua kita kali 1. Nah ini kita kalikan, jadi X dikali 3 hasilnya 3X, Y dikali 3 hasilnya 3Y, kemudian 40 dikali 3 hasilnya 120. Kemudian yang pertidaksamaan yang kedua kita kali 1 ya, jadi 3X dikali 1 3X, kemudian 2Y dikali 1 2Y, 90 dikali 1 90. Nah ini kita kurangkan ya, jadi 3X dikurang 3X 0 ya, nggak usah ditulis. Kemudian 3Y dikurang 2Y hasilnya 1Y, kemudian 120 dikurang 90 hasilnya 30. Maka dapatlah untuk mencari Y itu 30 dibagi 1 hasilnya 30. Maka dapat titik yang kedua tadi. Setelah kita eliminasi ini kita dapat titik yang kedua tadi itu adalah 10,30 ya. Jadi X-nya 10, Y-nya itu 30. Nah ini ya udah kita temukan titik pojok yang kedua. Nah setelah kita temukan titik pojok yang memang kita belum ketahui tadi, selanjutnya itu kita baru bisa mencari nilai maksimum dan minimumnya ya. Nah cara mencari nilai maksimum dan minimumnya itu dari titik-titik pojok yang kita temukan tadi, yang kita cari tadi, itu kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Ini ya di tabel ini. Nah ini fungsi objektif atau fungsi tujuan kita tadi kan 40.000 X ditambah 30.000 Y ya. Jadi harga pupuk jenis 1 atau X-nya itu 40.000 dan harga jenis pupuk 2 atau Y-nya itu 30.000. Nah, titik-titik pojoknya itu kita substitusi ke
harganya. Jadi yang pertama itu titik pojoknya atau titik pojok X-nya itu 40,0 ya. Jadi X-nya 40, Y-nya 0. Nah, ini kita substitusi ke dalam harganya. Jadi 40.000 dikali 40 ditambah 30.000 dikali 0. Jadi 40.000 dikali 40 hasilnya 1.600.000 ditambah 30.000 dikali 0 hasilnya 0. Jadi 1.600.000 ditambah 0 itu 1.600.000. Nah, begitu juga dengan titik pojok yang kedua ya, yaitu 10,30 ya, yang kita cari dengan substitusi eliminasi tadi. Jadi 40.000 dikali 10 hasilnya 400.000. Kemudian 30.000 dikali 30 hasilnya 900.000. Nah, 400.000 ditambah 900.000 itu hasilnya 1.300.000. Nah, dapat nih 1.300.000 dari titik pojok yang kedua. Yang terakhir titik pojok yang ketiga ya, yaitu 0,45. Nah, ini kita substitusi. Jadi 40.000 dikali 00, kemudian 30.000 dikali 45 itu 1.350. Nah, ini 0 ditambah 1.350 hasilnya 1.350. Nah, ini kita udah masukkan titik pojoknya ke dalam fungsi objektifnya ya, karena hanya ada 3 titik pojok berarti ya udah 3 aja. Tapi nanti kalau misalkan ada soal yang ada 4 atau bahkan lebih dari 4 titik pojok ya masukkan 4 titik pojoknya ya. Nah, dari sini barulah kita bisa menentukan nilai optimumnya. Nah, karena tadi di soalnya itu yang ditanya berapa biaya minimum yang harus dikeluarkan petani tersebut ya, biaya minimumnya. Berarti yang paling kecil kita ambil nilai yang paling kecil. Nah, nilai yang paling kecil itu kan harganya itu 1.300.000 ya, 1.300.000 rupiah. Itu ada pada titik pojok 10,30 atau ketika Pak Tani itu membeli pupuk 10 bungkus pupuk jenis 1 dan 30 bungkus pupuk jenis 2, maka barulah didapat nilai minimumnya yaitu 1.300.000. Nah, maka bisa kita simpulkan jadi biaya pemupukan minimumnya adalah 1.300.000 rupiah untuk X-nya itu 10,30. Nah, jadi memang ini caranya panjang ya, pengerjaan soalnya itu panjang. Jadi harus kalian cermati dengan benar-benar, oke? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Dari bahan tersebut akan dibuat baju pesta. Baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Baju pesta 2 memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Jika harga jual baju pesta 1 adalah Rp500.000 dan harga jual baju pesta 2 adalah Rp400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah. Nah, ini yang ditanyakan hasil penjualan maksimumnya ya. Oke, langsung aja kita jawab. Nah, di sini kita cari variabelnya dulu ya. Jadi variabelnya itu kita misalkan baju pesta 1 dan baju pesta 2 ya. Nah, jadi baju pesta 1 sebagai variabel X, baju pesta 2 sebagai variabel Y. Kemudian kita buat tabelnya. Nah, ini. Baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain prada. Baju pesta 2 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Sementara itu ketersediaannya ya, jadi butik itu hanya memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada saja. Nah, kemudian fungsi objektifnya kita lihat di sini harganya ya. Harga baju pesta 1 itu Rp500.000 dan baju pesta 2 itu Rp400.000. Nah, dari tabel ini bisa kita buat model matematikanya. Untuk kain satin ya, jadi baju pesta 1 itu memerlukan 2 meter kain satin, sementara baju pesta 2 itu 1 meter kain satin. Ketersediaan kain satinnya itu karena di sini hanya memiliki 4 meter ya, jadi kita buat kurang dari sama dengan 4 meter karena butiknya hanya memiliki 4 meter kain satin saja ya. Jadi nggak bisa lebih dari, harus kurang dari 4
meter. Kemudian untuk kain peradanya, model matematikanya itu jadinya satu baju pesta memerlukan satu kain satin ya, 1 meter kain satin, jadi X ditambah 2Y kurang dari 5 ya, karena dia hanya memiliki 5 meter kain prada. Nah, karena ini merupakan kejadian nyata dan nilainya positif, berarti X-nya variabel berikutnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi objektifnya itu harganya tadi kita jumlah ya, jadi 500.000 ditambah 400.000 ya. Oke, ini model matematikanya udah kita temukan ya. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan model matematikanya, langkah berikutnya itu menentukan titik potong ya. Nah, yang pertama kita tentukan titik potong untuk pertidaksamaan 2X ditambah Y sama dengan 4. Nah, ini kita buat tabel, kita anggap X-nya sebagai 0 ya, kemudian 0 ini kita substitusi ke X-nya. Jadi 2 dikali 0, 0 ditambah Y sama dengan Y-nya itu 4, maka dapat Y-nya 4 dan titik potong X-nya itu 0,4. Kemudian kita anggap Y-nya sebagai 0 ya. Kita substitusi ke Y-nya, jadi 2X ditambah 0 sama dengan 4 ya, jadi 2X itu 4, maka untuk mencari X itu 4 dibagi 2 hasilnya 2, maka dapat X-nya 2, titik potong X-nya itu 2,0. Oke, kemudian titik potong untuk pertidaksamaan yang kedua ya, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 5. Nah, ini kita buat tabel juga. Kita anggap X-nya sebagai 0 ya, kemudian kita substitusi jadi 0 ditambah 2Y sama dengan 5 ya, jadi 2Y itu 5, kemudian untuk mencari Y itu 5/2. Nah, 5/2 kan nanti hasilnya desimal ya, 5 dibagi 2 itu desimal, jadi nggak perlu ditulis, buat aja 5/2. Oke, kemudian di sini dapatlah titik X-nya itu 0,5/2. Kemudian untuk Y-nya yang kita anggap sebagai 0 ya, X ditambah 2 kali 0, 0 sama dengan 5, maka X-nya itu dapatlah 5. Nah, titik X-nya itu 5,0. Nah, ini sudah kita temukan atau kita dapatkan titik potong dari kedua pertidaksamaan ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam diagram kartesius. Nah, kita masukkan titik potong yang pertama ya, dari pertidaksamaan yang pertama itu 0,4 dan 2,0. Nah, X-nya 0, Y-nya 4, berarti di sini. Nah, kemudian yang kedua X-nya 2, Y-nya 0. Nah, di sini ya. Ini titik 0,4 dan ini 2,0. Nah, selanjutnya ini kita tarik garis lurus ya. Nah, ini garisnya. Kemudian ini merupakan garis dari pertidaksamaan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4 ya. Kemudian dari pertidaksamaan yang kedua kita masukkan juga garisnya ya. Titiknya itu 0,5/2. Jadi X-nya 0, Y-nya 5/2. Nah, 5/2 itu 5 dibagi 2 itu 2,5 ya. 2,5 berarti kira-kira di sini. Oke. Kemudian X-nya 5, Y-nya 0. Nah, X-nya 5, Y-nya 0. Nah, ini ya. Nah, setelah itu ini kita tarik garis lurus. Oke, setelah kita tarik garis lurus, ini merupakan garis X plus 2Y kurang dari sama dengan 5. Nah, setelah kita buat garisnya di diagram kartesius, kemudian kita uji dari kedua pertidaksamaan ini ke dalam titik 0,0 ya, untuk melihat arah arsilanya. Yang pertama itu untuk pertidaksamaan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kita uji dengan titik 0,0 ya. Jadi 0,0 kita substitusikan ke dalam X-nya. Jadi 2 dikali 0, ditambah 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, ini pernyataan yang
benar. Maka kalau pernyataannya benar, arah arsirannya itu mendekati titik 0. Nah ini ya, ini arsirannya mendekati titik 0. Kemudian kita uji dengan 0,0 pertidaksamaan yang kedua, yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Jadi 0 ditambah 2 kali 0, 0 kurang dari sama dengan 5. Nah 0 kurang dari sama dengan 5 juga pernyataan yang benar, berarti ini arsirannya juga mendekati 0. Oke, nah ini ya udah kita arsir dari kedua garisnya. Selanjutnya kita tentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, menentukan daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang terkena 2 kali arsiran ya, 2 kali arsiran. Jadi arsiran yang warna biru sama warna kuning ini ya. Jadi daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang terkena 2 kali arsiran. Kalau garisnya ada 2, tapi kalau misalkan garisnya cuma 1, itu berarti cukup 1 aja, oke? Nah, setelah kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, langkah berikutnya itu menentukan titik pojoknya ya. Nah, mencari titik pojok itu adalah titik-titik yang memang dilewati 2 kali arsiran ya. Nah, yang pertama yang dilewati dengan 2 kali arsiran itu adalah yang ini ya, 0,0 ya. Jadi di titik 0,0. Kemudian yang kedua itu titik yang ini yang 2,0 ya. Dan yang ketiga itu ini. Nah, ini kita belum tahu ada pada titik yang keberapa ya. Selanjutnya itu yang keempat di titik yang ini. Nah, yang 0,5/2 ya. Jadi ini ada 4 titik pojok ya di dalam himpunan penyelesaian ini. Nah, tapi dari keempat ini ada satu yang belum kita ketahui nilainya, maka ini kita bisa cari dengan cara eliminasi substitusi juga ya. Nah, caranya sama kayak tadi, kita eliminasi yang Y dulu ya. Nah, Y-nya ini nilainya untuk pertidaksamaan yang pertama itu 1, pertidaksamaan yang kedua 2 ya. Ini kita kali tapi dibalik ya. Jadi yang pertidaksamaan pertama kita kali 2, pertidaksamaan yang kedua kita kali 1. Karena nilainya itu 1 dan 2 ya. Nah, ini kita kali hasilnya 2X dikali 2, 4X ditambah Y dikali 2, 2Y sama dengan 4 dikali 2, 8. Kemudian yang pertidaksamaan kedua kita kali 1 ya, X kali 1X ditambah 2Y kali 1, 2Y, 5 dikali 1, 5. Nah, ini kita kurang. Jadi dikurang 4X dikurang X, 3X ya, ditambah 2Y dikurang 2Y, 0, 8 kurang 5, 3. Nah, 3X ditambah 0 itu 3X sama dengan 3. Maka untuk mencari X itu 3 dibagi 3 ya, hasilnya 1. Kemudian kita eliminasi bagian yang X ya. Ini kebalikannya ya, jadi pertidaksamaan yang kedua nilainya X-nya itu 2, pertidaksamaan yang kedua X-nya itu nilainya 1. Nah, ini kita kali, kita balik. Pertidaksamaan yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali pertidaksamaan yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2 ya. Nah, ini jadi 2X dikali 1, 2X ditambah Y kali 1Y, 4 dikali 1, 4. Kemudian X dikali 2, 2X ditambah 2 Y kali 2, 4Y, 5 dikali 2, 10. Ini kita kurang, 2X dikurang 2X habis ya. Kemudian Y, nah Y ini kan nilainya 1, jadi 1Y dikurang 4Y, jadi min 3Y ya, min 3Y sama dengan 4 dikurang 10, min 6 ya, jadi 4 dikurang 10 itu min 6. Maka ini min 3Y sama dengan min 6. Nah, untuk mencari Y itu min 6 dibagi min 3. Hasilnya itu 2. Nah, selanjutnya maka ini kita temukan
Titik pojok yang ketiga itu adalah 1,2 ya, X-nya 1, Y-nya 2. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan titik pojoknya, kita masukkan ke dalam fungsi objektifnya ya. Jadi titik-titik pojok tadi kita masukkan ke dalam fungsi objektif atau fungsi tujuan kita tadi. Nah, fungsi objektifnya tadi, harga baju pesta 1 itu Rp500.000 ya, atau bisa kita sebut sebagai X-nya, dan harga baju pesta 2 itu Rp400.000 atau kita sebut sebagai Y-nya ya. Nah, ini tinggal kita masukkan, kita atau substitusikan ke dalam harga dari kedua baju tadi tersebut ya. Jadi 500 dikali 0, 0, 400 kali 0, 0 ya, jadi 0 ditambah 0 itu hasilnya 0. Kemudian 500 dikali 2 itu 1 juta rupiah, ditambah 400 dikali 0, 0, jadi 1 juta ditambah 0 itu hasilnya 1 juta rupiah. Kemudian yang ketiga itu 500.000 dikali 1, 500.000 ya, ditambah 400.000 dikali 2 itu 800.000. Nah, 500.000 ditambah 800.000 hasilnya 1.300.000 rupiah. Nah, titik pojok yang keempat itu 0,5/2. Jadi 500 dikali 0 itu 0, kemudian 400 dikali 5/2. Jadi 400 dikali 5 hasilnya 2 juta ya. 2 juta dibagi 2 hasilnya jadi 1 juta. Jadi 0 ditambah 1 juta hasilnya 1 juta. Nah, dari sini bisa kita lihat karena tadi pertanyaannya yang ditanyakan itu hasil penjualan maksimumnya ya. Jadi hasil penjualan maksimum artinya kita harus cari angka yang paling besar. Jadi angka yang paling besarnya itu adalah 1.300.000 ya. Hasil penjualannya yang paling tinggi itu 1.300.000 pada titik 1,2, atau ketika penjual itu membuat baju, 1 baju untuk pesta 1 dan 2 baju untuk pesta 2. Selanjutnya bisa kita simpulkan, jadi hasil penjualan maksimumnya itu 1.300.000, untuk XY-nya adalah 1,2 ya. Nah, jadi itulah cara mencari nilai maksimum atau minimum ya. Jadi kalau mau mencari nilai maksimum ambil nilai yang tertinggi, kalau mau mencari nilai minimum ambil nilai yang terendah. Memang caranya itu sedikit agak panjang ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa kalian pahami penjelasan ibu kali ini ya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau belum paham, boleh langsung ditanyakan ke sekolah. Oke, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.